Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Bintang Kehidupan 86. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, doa adalah untaian kata yang terangkai indah, penuh makna, dan mulia karena keutamaannya. Terangkai harapan yang besar di dalamnya, menjadi teman dan pelipur lara tatkala berduka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Ghafir ayat 60. Pada ayat ini Allah memerintahkan agar manusia berdoa kepadanya. Jika mereka berdoa, niscaya Dia akan memperkenankan doa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah." Ayat tersebut mengingatkan kita tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah Nabi dari Bani Israel yang paling terkenal kesabarannya. Bahkan bisa dikatakan beliau adalah orang yang paling sabar di masanya, sehingga beliau dijadikan simbol kesabaran, di mana orang biasanya berkata, "Sabarlah seperti kesabaran Nabi Ayub." Selain itu, Nabi Ayub adalah seorang nabi yang terkenal kaya raya dengan harta melimpah, jumlah ternak yang luar biasa banyaknya. Meski demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap tekun beribadah kepada Allah dan tidak henti-hentinya melakukan kebajikan. Para malaikat di langit terkagum-kagum dan membicarakan tentang ketaatan Nabi Ayub dan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Iblis yang mendengar pembicaraan para malaikat ini merasa iri dan ingin menjerumuskan Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Mula-mula iblis mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar tersesat dan tidak bersyukur kepada Allah. Namun usahanya ini gagal. Nabi Ayub tetap tak tergoyahkan. Lalu iblis menghadap Allah meminta agar ia diizinkan untuk menguji keikhlasan Nabi Ayub. Iblis berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub tidak beribadah dengan ikhlas. Ia hanya takut kehilangan semua hartanya. Andaikan ia ditimpa musibah sehingga hartanya musnah, tentu ia akan berpaling darimu." Lalu Allah berfirman kepada iblis, "Sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin yang baik. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaku adalah semata-mata didorong iman yang teguh kepadaku." Tetapi Allah mengizinkan keinginan iblis itu. Maka iblis mengumpulkan kawan-kawannya untuk menguji dan memalingkan keimanan Nabi Ayub. Untuk pertama kali ia berusaha menghancurkan harta benda Nabi Ayub dengan berbagai cara. Akhirnya iblis berhasil memusnahkan binatang ternak, ladang-ladang, serta bangunan-bangunan milik Nabi Ayub. Iblis mengira Nabi Ayub alaihissalam akan berkeluh kesah, namun ternyata
Nabi Ayub alaihissalam tetap berbaik sangka kepada Allah. Segalanya ia pasrahkan kepada Allah. Merasa gagal, iblis mendatangi putra-putra Nabi Ayub yang sedang berada di sebuah gedung yang besar dan megah. Mereka menggoyang-goyangkan tiang-tiang gedung sehingga roboh dan membuat anak-anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis berkata kepada Nabi Ayub bahwa anak-anaknya telah mati karena Allah tidak menerima ibadahnya. Menangislah Nabi Ayub dengan terseduh-seduh sambil berkata, Allah yang memberi dan Dia pula lah yang mengambil kembali. Kemudian iblis berusaha menggoda keimanan Nabi Ayub dengan penyakit. Allah mengizinkan kehendak iblis tersebut. Iblis memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya supaya menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub menderita sakit parah. Semua orang menjauhinya karena takut tertular dan hanya tinggal istrinya yang setia menjaga dan merawatnya. Namun demikian, dalam keadaan yang tidak berdaya itu, Nabi Ayub masih tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bibirnya yang terus menyebut asma Allah. Iblis pun akhirnya menjadi kesal dengan sikap Nabi Ayub tersebut. Iblis gagal dalam menggoda seorang hamba Allah yang selalu taat dan percaya akan qada dan qadar Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami di dunia ini, Nabi Ayub tetap sabar dan sabar. Sungguh, Nabi yang sangat sabar dalam menerima cobaan, menerima dengan ikhlas cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, iblis pun menyerah karena tak bisa menggoda lagi Nabi Ayub. Apapun bentuk godaan yang dilayangkan, tetap saja Nabi Ayub beriman, tak goyah walau hanya sedikit pun. Nabi Ayub selalu berzikir kepada Allah, sampai suatu ketika, zikir Nabi Ayub dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Kemudian Nabi Ayub minum dan mandi dari air tersebut, dan sembuhlah segala penyakit Nabi Ayub. Sahabat beriman, zikir apakah yang dibaca oleh Nabi Ayub? Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Doa ini pun bisa kita tujukan kepada keluarga, kerabat, teman dekat, sepupu, dan sebagainya yang memiliki penyakit yang tak kunjung sembuh. Hal ini pun perlu keyakinan penuh dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diimbangi dengan berikhtiar. Barang siapa yang mengamalkan doa ini setelah sholat dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan disembuhkan penyakitnya, dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 84. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.